Jemaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah, kenapa kemudian kita ini dilarang oleh Allah memiliki orang-orang yang mendampingi kita, yang mengelilingi kita, yang memberi nasihat kepada kita, adalah orang-orang yang bukan termasuk golongan kita sendiri. Karena mereka ini sebenarnya di dalam hatinya itu memiliki kebencian kepada kita, yang kebenciannya itu luar biasa. Mereka berencana jahat pada kita, kelihatannya secara zahir, secara lahir kayak membantu kita, tapi sebenarnya justru menjerumuskan kita. Ini namanya bitonah yang nggak benar. Apalagi bitonahnya jelas-jelas munafik agama. Mulut mereka saja sudah memberi sinyal bahwasannya mereka itu sebenarnya benci pada kita. Makanya kita harus betul-betul peka terhadap orang-orang yang mengelilingi kita ini, terutama kalau kita menjadi tokoh masyarakat, menjadi figur, menjadi pimpinan, menjadi atasan. Itu jangan sembarang pilih orang untuk menjadi bitonah. Kalau enggak, kita nanti akan berbahaya. Buktinya kata Allah, ruginya gimana nggak rugi? Kamu cinta sama mereka, sementara mereka nggak mencintai kamu. Kemudian kamu kata Allah iman kepada semua Alkitab, mereka tidak. Kalau kaitannya dengan orang kafir, kamu iman dengan semua kitab yang diturunkan dari langit, sementara mereka nggak iman sama kitab kamu. Coba bayangkan itu ya. Kadang kita berteman sama orang seperti ini, ya, berteman dengan orang-orang yang menurut kita ya, kita berteman menjadi bitonah, kita baik sama kita, dengan lain agama apalagi. Pokoknya dari segi penampilan, kemudian ketika berinteraksi setiap hari, wah itu kayak baik, kayak mendukung, tapi di belakang Masya Allah menikung. Ini bahaya. Ruginya kita iman kepada semua Alkitab yang ada dalam kitab, sementara mereka tidak. Kita terjerumus. Mereka kalau di depan kamu, jumpa kamu memang bilang iman, percaya. Wa idza khalau abdu alaikumul anamina minal ghaib. Tapi kalau mereka menyendiri, sepi, sudah nggak ada kamu, kata Allah. Oh, di sana itu mereka saking bencinya sampai menggigit jari. Begitu bencinya ya. Kata Allah, qul mutu bi'aidikum. Ucapkan kata-kata mutu bi'aidikum, matilah kalian ya Allah. Matilah kalian dengan membawa kebencian itu katanya. Nah, saking parahnya ini, innallaha alimum bidzatis sudur. Allah itu sangat zat yang maha tahu apa yang ada di dalam hati. Hati mereka itu seperti apa. Lebih parahnya lagi, intam saskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu tersentuh dengan kebaikan sedikit saja, itu bahasa Quran. Hebatnya Quran di situ ya. Orang kalau sudah iri, dengki, hasud, benci, ingin menjerumuskan kita, pakai dalam bahasa Arab al-massu itu bersentuh. Makanya termasuk yang membatalkan wudu itu kan namanya massur rajul, atau massu itu hanya nyentuh saja ya. Kalau kamu ini kemudian bersentuhan dengan kebaikan, nggak sampai memperoleh besar, hanya bersentuhan dengan kebaikan. Kamu bersentuhan dengan kebaikan meskipun kecil, tasuhum, itu membuat mereka buruk. Jadi orang kalau sudah benci itu, melihat orang yang dibenci itu memperoleh kebaikan kecil saja, itu ya Allah, itu sudah bikin sakit hati, sudah bikin macam-macam. Padahal nggak seberapa kebaikan yang mereka yang didapat. Wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau menimpa kamu itu, yang menimpa keburukan kecil, itu mereka belum bahagia. Tapi kalau bahasanya Allah menggunakan wa in tusibakum musibah, kalau sudah menimpa kalian sebuah namanya sayyi'ah, keburukan, kalau sudah musibah itu sudah perkara besar, yafrahu biha, mereka malah bahagia.
Ini ciri khasnya orang iri, dengki, hasud gitu. Orang iri itu kalau kita memperoleh kebaikan meskipun kecil aja sudah membuat mereka apa? Sakit hati. Tapi kalau kita ini terkena keburukan kecil itu mereka belum bahagia. Kalau sudah memperoleh keburukan itu sampai sebesar-besarnya, hancur kita, anjlok kita, ambruk kita ya, kemudian pailit kita, baru mereka itu senang. Tapi kalau hanya rugi dikit belum senang. Itu bahasa Allah, wa intas. Makanya di sini bukan wa intusibakum hasanatun, bukan wa intusibakum sayyi'atun. Bukan kalau kalian memperoleh kebaikan besar kemudian mereka sakit hati, dan apabila kamu memperoleh keburukan besar kemudian mereka bahagia, bukan. Tapi kalau kamu memperoleh kebaikan kecil saja mereka sudah sakit hati. Tapi kalau kamu memperoleh keburukan besar baru mereka apa? Bahagia. Nah ini wa in tasbiru, tapi kata Allah jika kamu mau bersabar, wa tattaqu, dan kamu mau bertakwa kepada Allah, la yadurrukum, tidak akan ada efek apa-apa, tidak akan mempengaruhi kalian, kaiduhum, tipu daya mereka. Memang bitonah ini sifatnya seperti itu, karakternya ya. Ini kemarin sudah saya bahas, biasanya umumnya ini di dunia politik. Umumnya apa? Di dunia politik atau seorang tokoh itu memiliki para bitonah, orang-orang yang mengelilingi, yang sebenarnya mereka itu nggak senang sama kita, itu nggak senang, karena di dalam dunia politik itu banyak bitonah-bitonah orang yang mengelilingi justru sebenarnya ingin menjatuhkan, ingin menjerumuskan. Nah, biasanya juga kalau orang punya jabatan tinggi, orang punya pangkat yang tinggi, itu orang yang mengelilingi tidak semuanya baik, banyak bitonah-bitonah yang enggak baik. Makanya orang yang memiliki jabatan-jabatan tinggi kemudian itu juga harus peka ya, jangan sampai menjadikan bitonah dari musuh-musuh dia sendiri. Bahaya itu. Kenapa? Karena di forum-forum manapun nanti dia akan nampak dari mulut-mulutnya itu. Mulutnya itu mencari celah bagaimana sebenarnya kebencian yang ada dalam hati mereka itu terekspos meskipun tidak terlalu nampak melalui lisan. Nanti di forum-forum bagaimana menjatuhkan kita. Tapi kalau barengnya kumpul bersama, apalagi sudah jelas-jelas orang munafik agama. Kalau orang-orang munafik agama ini, kita ini agama Islam, mereka bukan. Kemudian mereka dijadikan oleh kita sebagai bitonah, teman karib setiap hari, teman curhat, bercerita dan seterusnya, orang yang memberi nasihat kepada kita setiap hari. Jangan seperti itu, ruginya banyak. Mesti mereka itu menginginkan kamu bahaya, kan sangat rugi. Kemudian kamu cinta betul kepada mereka, sayang betul kepada mereka, membantu kebutuhan mereka, bahkan sampai bahasanya sampai ini lain agama ini, sampai saking senangnya sampai menjual akidah kita, bertoleransi dengan toleransi yang kebablasan. Bisa jadi. Sementara mereka nggak mau, begitu itu nggak mau. Kamu iman sama semua kitab yang diturunkan oleh Allah, mereka nggak iman sama kitab yang diturunkan. Mereka itu menggigit-gigit jarinya, menggigit-gigit jari mereka dari marahnya mereka, dari bencinya mereka sama kamu. Nah ini bahaya, ini jenisnya orang munafik hasud seperti ini. Kata Allah, qul mutu biwaidikum, ya. Kalau ada bitonah kayak begitu itu, doainlah, matilah kamu, bapak dengan mati dengan kebencian. Makanya kalau ada orang hasud sama kita, kemarin kayak kawan, kayak teman, ternyata orangnya itu masya Allah berusaha menjerumuskan kita. Bahasa mutu biwaidikum, mati sana, bawa kebencianmu itu katanya. Ya, ini mati dengan membawa kebencian. Innallaha alimum bidzatis sudur. Hal kayak begini ini biasanya banyak terjadi. Maka kalau kita orang atas jangan menjadikan bitonah, orang yang
mengelilingi kita, orang di luar kita, ada ayat terkait kalau kita orang yang di bawah jangan menjadikan pemimpin orang di luar kita. Jadi sama ya. Jadi kalau kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi menjadi orang penting, itu hati-hati jangan memilih bitonah orang-orang yang mendampingi yang di luar kalangan sendiri. Sebaliknya, kalau kita orang yang di bawah, kemudian ketika kita dihadapkan pada sebuah pemilihan, maka jangan sampai menjadikan orang yang memimpin kita yang bukan dari kalangan kita. Itu hal yang berbahaya ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a min dunil mu'minin. Bahkan meskipun ayahnya sendiri, meskipun saudaranya sendiri, jangan kau jadikan sebagai aulia. Kalau aulia di sini kita jadikan sebagai pemimpin, jangan jadikan pemimpin. Apalagi dia sama sekali tidak ada mendukungnya kepada orang yang beriman. Jangan. Sebaliknya, kalau kamu yang beriman, kamu jangan sekali-kali memilih bitonah yang bukan dari kalangan orang beriman. Kenapa? Nanti akan terlihat bahwasannya mereka menginginkan kamu ini dalam bahaya. Dari mulut mereka sudah nampak, la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha. Mereka itu betul-betul menginginkan kamu sengsara, karena memang nampak kebencian mereka. Nah, untuk pertemanan setiap hari ya juga sama ya. Di hari-hari ini menjadi pelajaran, karena kalau Quran itu asbabun nuzulnya terkait dengan ini, tapi karakternya manusia itu kurang lebih sama. Kadang di dalam dunia nggak harus luar agama, dalam satu agama aja, ketika kita bareng dalam satu tim aja belum tentu kompak. Padahal satu tim dengan pekerjaan yang sama, dengan misi yang sama, tapi karena kita memiliki nafsu, memiliki ego, kadang teman kita yang paling sukses saja, ada orang yang paling sukses, ini kalau kita ini bukan orang yang benar ya, itu berusaha bagaimana menjatuhkan dia. Ini repot ya. Padahal satu tim, ternyata teman kita yang sukses juga. Sama kayak kita berada dalam sebuah tempat usaha yang sama misalnya, kemudian masuk sama, bareng sama, tahu-tahu yang duluan naik pangkat dia. Itu kadang kalau hatinya buruk ya, hatinya apa? Buruk. Itu berpikir bagaimana dia ini jatuh kemudian saya yang naik kan gitu. Nah, ini namanya sifatnya apa? Hasud. Nah, orang-orang yang memiliki karakter-karakter seperti ini jangan dijadikan sebagai bitonah. Nah, cuman yang paling umum memang ini terjadi di dunia politik. Makanya sering ada ungkapan apa? Sebenarnya kalau ininya baik, cuman orang-orang sekelilingnya itu loh. Kalau si dianya sih baik, cuman orang-orang bitonahnya itu, orang-orang yang mengilingnya itu yang nggak benar. Nah, akhirnya apa? Setiap ada kejadian yang merugikan, sebenarnya yang dirugikan bukan siapa-siapa. Ya dia yang mengambil bitonah orang yang nggak benar-benar ini. Kenapa ya dia menjadikan orang-orang yang mendampingi, yang memberi saran, kemudian para menterinya dan seterusnya dari bitonah-bitonah yang nggak benar itu, sehingga setiap terjadi sesuatu selalu merugikan dirinya. Tapi rakyat tidak melihat orang sekelilingnya. Ini karena kan kamu yang jadi pemimpin. Padahal sebenarnya ini orang yang mengelilingi itulah yang bahaya. Tapi kalau di forum kayak memberi nasihat terus, Bapak harus melakukan ini hal baik sekali Pak, ini dan seterusnya kayaknya. Tapi sebenarnya itu mau menjerumuskan. Sekali dia mendapatkan kebaikan kecil saja langsung sakit hati. Tapi kalau sudah jatuh ya sebuah keburukan, apalagi sampai jatuh tersungkur, terjumbat, wah, itu mereka betul-betul bahagia. Tapi kalau hanya kena sedikit aja batu sandungan belum puas. Tapi kalau sudah betul-betul anjlok, hambus, itu baru apa? Mereka itu betul-betul apa? Bahagia. Makanya oleh Allah bahasa in tamsaskum hasanatun tasukhum. Kalau menimpa kalian kebaikan kecil saja, mereka itu merasa buruk. Wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Tapi kalau kamu tertimpa musibah, keburukan besar,
maka bahagianya mereka kayak apa. Cuman kata Allah, ya karena namanya manusia ya, manusia berpotensi memiliki bitonah yang nggak benar ini, meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata ada bitonah yang nggak benar. Kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu, jika kamu mau bersabar dan mau takwa, ikuti perintah Allah, ikuti sunnah Nabi, jalan sesuai dengan aturan, kemudian mereka yang hasud, iri, dengki, bitonah yang nggak benar ini, secara otomatis itu meskipun punya tipu muslihat, punya tipu daya, punya rekayasa macam-macam, la yadurrukum kaiduhum syai'a, nanti tipu dayanya tidak akan berpengaruh apa-apa. Yang penting kuncinya kamu harus tetap takwa, tetap sabar, meskipun ternyata ada bitonah yang ingin menjerumuskan kamu. Tapi kata Allah, kamu tetap aja jalan lurus, ikuti perintah Allah, ikuti sunnah Nabi, jalan aja lurus. Nanti mereka al-hasud la yasud, al-hasud la yasud. Banyak kejadian kayak gitu kan, orang-orang yang mau menjerumuskan kemudian justru dia yang terjerumus. Nah, ada orang yang mau memasukkan si fulan ke sel, justru dia yang masuk ke sel. Itu banyak ceritanya dalam kalangan kisahnya dulu para ulama, itu banyak ya. Apalagi zaman dulu yang masih kirim surat itu pakai utusan dengan menggunakan kertas lah bahasanya. Surat menyuratnya itu bukan seperti sekarang. Sekarang aja masih bisa hoax, bisa bocor dan seterusnya. Kalau dulu kan begitu. Orang-orang yang raja mengirimkan surat ke kerajaan yang lain, nitip, diserahkan ke sana. Orang yang iri-iri ini di tengah jalan kadang kemudian berusaha mengganti surat tersebut. Bagaimana kemudian utusan ini kemudian dicegat di tengah jalan, diganti dengan utusan yang lain, dikirim surat yang lain. Ini namanya apa? Bitonah yang enggak benar. Tapi kalau di forum, masya Allah ya, mendampingi kayak apa, memberi saran dengan baik, kita kirim surat ke kerajaan lain untuk ini. Tapi setelah surat dikirim di tengah jalan diambil suratnya, diganti dengan surat yang berbeda. Zaman dulu banyak kejadian kayak gitu. Dan sekarang pun juga banyak. La ya'lunakum khabar. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka perbuat itu maha meliputi, tahu semuanya secara detail. Makanya kuncinya satu. Apapun jabatan kita, apapun kondisi kita, usahakan cari bitonah yang baik, terutama dari kalangan kita sendiri. Tapi kok ternyata kita memiliki bitonah yang nggak benar, pastikan kamu sendiri perbaiki diri, lurus, bersabar dan bertakwa. Kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Kamu jaga agama Allah, urusanmu dengan Allah jaga, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Kalau kamu ternyata punya bitonah orang-orang yang nggak benar ini, pokoknya kamu jaga aja urusanmu dengan urusan Allah, maka Allah akan menjagamu ya. Ihfadillah yahfadka. Itu sudah. Kalau berurusan sama makhluk nanti Allah yang mengkondisikan. Yang penting urusanmu dengan Allah perbaiki. Itu kuncinya bertakwa kepada. Nah, kita besok akan melihat perjalanan perjuangan Rasulullah SAW di dalam mengkondisikan apa? Pasukannya. Sehingga di sana ada, nah maklumlah di dalam mengkondisikan tim itu ada yang mau maju, ada yang mau mundur. Kemudian Rasulullah bagaimana memotivasi mereka, memobilisasi mereka itu nanti di ayat berikutnya ya. Perjuangan memang butuh pengorbanan. Rasulullah itu luar biasa di dalam memotivasi, memobilisasi, memberi semangat. Bayangkan orang zaman dulu itu di masa Rasulullah, kalau perang itu hampir nggak pernah menang jumlah, sudah selalu kalah jumlah, selalu kalah apa? Persenjataan. Tapi gimana memompa semangat biar kemudian mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ nanti kita bisa ambil pelajarannya insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.